hari ini tetap kita merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan percayalah bahwa hidup kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita semua ini disayang oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya saya hari ini sedang berada di Balikpapan ini ya, di Kalimantan Timur dan sedang ada di dalam tenda Bapak Ibu. Karena sedang urus anak-anak muda di Kalimantan dan tidur di pinggir pantai dan ini dalam tenda ya. Ya biasa hidup di tenda hari ini. Beberapa hari, 2 hari ini tidur di tenda dan saya merasakan bahwa hidup ini harus tetap mengucap syukur ya. Dan seperti tema kita di bulan ini adalah living selflessly. Bapak Ibu kita percaya bahwa kita nggak bisa hidup untuk selflessly ataupun hidup tanpa pamrih tanpa pertolongan Tuhan. Dan ternyata saya mendapati ini semua terjadi karena favor of God. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Itu yang membuat kita bisa kuat dan bertahan untuk hidup dengan tanpa pamrih. Nah, kita baca ayatnya, apa yang kita dengar bahwa kita harus memiliki iman dalam hal ini. Kemarin saya sempat juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Nus, ya. Saya sangat diberkati karena berbicara tentang Ibrani pasal yang ke-11. Bagaimana pahlawan-pahlawan iman. Mereka nggak sampai sebelum mereka mati. Tapi Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, sebetulnya iya dan amin. Nah hari ini, kita terus mau percayai bahwa kalau kita bisa melayani hari ini, bahkan kita bisa mengosongkan diri kita living selflessly, itu hanya karena pertolongan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri karena hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. Nah, itu sebabnya living selflessly. Kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu katanya, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang terdapat dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini yang seringkali saya ucapkan di perenungan salib kita. Yesus itu punya perasaan. Yesus itu punya pikiran, Bapak Ibu. Tapi dia berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mendapati bahwa pribadi Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Dia mengosongkan dirinya. Bahkan firman Tuhan bilang begini, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, lebih rendah dari manusia. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu sebabnya pagi ini
Saya melihat bahwa manusia ilahi, manusia Kristus adalah manusia yang memiliki iman seperti yang disampaikan minggu kemarin. Adalah manusia yang memiliki dasar dari apapun yang dia harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dia lihat, belum dia lihat. Dia mengosongkan dirinya Bapak Ibu. Dia menjadi manusia dan memberikan semuanya untuk Tuhan, untuk Bapa di sorga. Itu sebabnya Bapa di sorga berkata bahwa aku berkenan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, dalam Alkitab Bapak Ibu, hanya ada dua orang yang secara langsung Allah berkata, aku berkenan. Yang pertama itu Yesus. Dalam Matius 3:17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan pribadi yang kedua adalah Daud. Dalam Kisah 113 ayat yang ke-22 dikatakan, aku telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, itu sebabnya saya merindukan pagi ini Bapak Ibu, living selflessly, hidup tanpa pamrih. Kita belajar dari Yesus sehingga kita semua berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Nah, kita mau lihat apa sih arti dari kata berkenan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkenan artinya adalah suka, mau, dan setuju. Ya, yang artinya Bapak Ibu, kalau kita berkenan di hadapan Allah, itu berarti Allah suka, mau, dan setuju dengan hidupmu, dengan hidup kita. Dan ini cuma bisa terjadi ketika kita living selflessly, hidup tanpa pamrih. Sebab kalau ada orang yang masih pamrih Bapak Ibu, ingin mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, suami mementingkan dirinya sendiri, tidak mengutamakan istrinya, istri tidak mementingkan suaminya, lebih mementingkan dirinya sendiri, maka perkenanan Tuhan jauh daripada kita Bapak Ibu. Nah, saya mendapati bahwa orang itu mengutamakan dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan egois. Inilah yang disebut dengan problem emosional. Itu sebabnya perkenanan Tuhan untuk kita living selflessly itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan suka, mau, dan setuju atas kita, atas hidup kita. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan eudokeo. Eu itu artinya indah. Dokeo itu artinya pikiran. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu. Apapun saudara-saudara keadaan hidupmu, kalau engkau living selflessly, engkau berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau indah di pikirannya Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kita kerja mati-matian, kita berusaha mati-matian, kita menghidupi keluarga kita. Bahkan kadang-kadang juga ada istri-istri yang bekerja habis-habisan dan mati-matian. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau engkau tidak mengutamakan orang lain, tidak mengutamakan suamimu, suami bekerja mati-matian tapi tidak mengutamakan istrimu, tidak berjalan dalam kebenaran firman, kita nggak indah di mata Tuhan. Karena ini perintah Allah, Bapak Ibu. Karena saya tahu firman Allah itu adalah perintah. Firman Allah itu bukan undangan. Yang kalau kita suka boleh kita lakukan. Kalau kita nggak suka, kita nggak lakukan, nggak apa-apa. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena firman Allah datang kepada setiap kita sebagai perintah. Nah, indah dalam pikirannya Tuhan. Nah, kita lihat, jadi menurut Alkitab, jika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun yang kita pikirkan indah di mata Tuhan. Katakan amin. Living selflessly. Itu artinya gini, kosong Bapak Ibu. Tuhan suka dengan sesuatu yang hancur. Tuhan suka dengan sesuatu yang gak ada apa-apanya. Dan itulah tempatnya Tuhan untuk mencipta. Ingat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Di sanalah Allah mulai berkarya Bapak Ibu. Nah, hidup kita juga sama. Itu sebabnya Yesus mengosongkan dirinya. Dan di sanalah Bapa di sorga berkarya melalui hidupnya. Bapa di sorga mengisi semuanya. Tapi banyak kali kita merasa saya yang sudah berjasa. Saya yang sudah berbuat. Kenapa jadi dia yang dihargai? Saudara, Tuhan gak pernah lalai dengan janjinya. Itu sebabnya menurut Alkitab kalau engkau berkenan, maka apapun yang engkau pikirkan
indah di mata Tuhan. Nah, Tuhan mendengar orang yang berkenan di hatinya. Tuhan mendengar, dengar baik-baik Bapak Ibu, yang mengosongkan dirinya. Tuhan mendengar orang-orang yang bekerja, hidup, mengasihi tanpa pamrih. Tuhan mendengar Bapak Ibu. Karena saya percaya kalau kita kosong Bapak Ibu, tanpa pamrih, nggak ada hidden agenda dalam hidup kita. Maka Tuhan suka mengerjakan sesuatu melalui hidupmu. Tapi kalau ada hidden agenda di dalamnya, sangat berbahaya dan mengerikan Bapak Ibu. Karena saya masih menemukan ada orang-orang yang melayani hanya karena uang Bapak Ibu. Yang melayani hanya karena supaya dapat sesuatu dari pelayanan. Tidak mengosongkan diri, tidak pamrih Bapak Ibu. Memang nggak mudah Bapak Ibu untuk mengosongkan diri ini. Saya sekali lagi saya mau katakan, nggak mudah buat kita semua. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, dengar baik-baik. Yesus sebagai manusia utuh 100%. Dia membuktikan kepada kita, apapun yang diperintahkannya kepada kita, itu bisa kita lakukan. Itu sebabnya manusia Yesus Kristus menggenapi seluruh rencana Allah karena dia mengosongkan dirinya. Living selflessly. Kita ini nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Kecuali Tuhan. Itulah living selflessly. Kita nggak cari penghormatan. Itulah living selflessly. Kita nggak cari pujian dari manusia. Itulah living selflessly. Tapi Allah tahu untuk memberkati hidupmu. Tapi Allah sangat tahu untuk menggenapi janji firman-Nya dalam hidupmu. Nah, apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman katanya, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itu sebabnya dalam hidup kita tidak boleh lagi ada sesuatu yang tersembunyi. Dengar baik-baik, memang nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kadang kita sebagai manusia berusaha menyembunyikan. Tapi Tuhan tidak pernah tidak melihat kita. Kita ini semua terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Dan Allah firman-Nya berkata, pada waktu Dia berkenan kepada kita, kita tidak menyembunyikan diri kita di balik dosa-dosa kita. Tuhan berkata gini, aku mendengarkan engkau karena aku berkenan. Ketika engkau living selflessly, kosong Bapak Ibu. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan imbalan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan tahu cara untuk memberkati engkau. Itu sebabnya firman Allah berkata kepada setiap kita, bahwa apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Mungkin ada suamimu yang masih belum punya uang ataupun belum bisa diatur. Ketika engkau menjadi istri yang menghasilkan di rumah tangga, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Maka waktu itu engkau lakukan seperti untuk Tuhan, engkau akan justru mengalami terobosan-terobosan. Tapi ketika engkau melakukan dan mulai menuntut, maka ada hal-hal yang menjadi konsekuensi. Mungkin ada seorang suami juga yang dikecewakan oleh pasangannya. Mungkin juga anak-anak juga ngalamin itu. Tapi waktu engkau melakukan itu seperti untuk Tuhan tanpa pamrih, maka hidupmu akan menjadi berkat. Dan Tuhan tidak lalai untuk memberkati dan menjaga hidup. Jadi dia bilang, aku akan mendengarkan engkau ketika aku berkenan. Itu sebabnya, ayo Bapak Ibu, kejar perkenanan Tuhan. Nah, saya akan sampaikan perkenanan Tuhan itu berarti apapun yang kita doakan didengarkan oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan berhasil dibuat Tuhan. Apapun yang kita sukai disukai oleh Tuhan. Dan apapun yang kita pikirkan disetujui oleh Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan pernah kita mencari kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengejar keinginan-keinginan diri kita sendiri. Tapi biarlah kita kosong dan biarlah Tuhan berkarya melalui hidup kita, Bapak Ibu. Nah, kita lihat beberapa hal lagi. Teladan daripada Daud. Bagaimana dia hidup selflessly. Daud juga mengosongkan dirinya. Sehingga dia berkata begini, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Siapakah aku ini Tuhan? Engkau mengangkat hidupku. Aku ini bukan siapa-siapa. Sampai dia bilang, siapakah aku ini Tuhan? Ada dua hal yang saya akan sampaikan buat kita. Yang pertama, itu berbicara tentang
setia Bapak Ibu. Orang kalau setia, dia nggak akan lihat kiri kanan. Dia nggak peduli. Karena setia itu adalah janji kita kepada diri kita sendiri. Dan terutama kepada Tuhan. Karena untuk belajar menjadi pribadi yang setia, hanya kepada Tuhan saja kita bisa belajar. Amin Bapak Ibu. Nah itu sebabnya, bagaimana tingkat kesetiaanmu hari ini? Terhadap gereja, terhadap suami, terhadap keluarga, terhadap istri dan anak-anakmu. Itu yang harus dikejar. Apakah engkau setia? Saudara-saudara. Nah setia itu artinya apa? Setia bukan hanya soal kehadiran, tetapi ketotalan dalam mengerjakan sesuatu yang dipercayakan di tempat kehadiran kita. Ya, setia itu seperti dalam firman Tuhan, perumpamaan talenta dalam Matius pasal 25. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 5. Saudara dengar baik-baik. Yang setia akan dilipat gandakan. Tetapi yang tidak setia justru diambil semua daripadanya. Living surplusly, Bapak Ibu. Yang tidak setia ini kan 1 talenta. Waktu dikasih 1 talenta dia bilang gini, masa yang lain dikasih 2, aku cuma 1. Saudara ini sudah pamrih Bapak Ibu. Ini tindakan yang mementingkan diri sendiri. Kalau orang dikasih 5, dikasih 2, lalu saya kenapa 1? Saudara, tetapi lihat apa yang Tuhan kerjakan. Sebetulnya kalau yang 1 jadi 2 saja, dia akan terus berlipat ganda. Nah itu sebabnya, ayo Bapak Ibu. Setia itu artinya apa? Melipat gandakan karya Allah dalam hidup kita. Melipat gandakan, menduplikasi gambar dan rupa Allah melalui hidup kita. Setia itu artinya apa? Apa yang di tanganmu diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan karena engkau setia. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Nanti sharingkan 2 hal ini saja. Ya, apakah engkau sudah menjadi pribadi yang setia? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keintiman. Dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan Bapak Ibu? Kesetiaan itu diukur dari hal yang gampang dan mudah. Ya, waktu engkau setia berdoa, waktu mau engkau berpuasa, cari Tuhan Bapak Ibu. Keintiman dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keintiman Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita ginosko dengan Allah. Kita nggak mencari kepentingan diri kita sendiri lagi. Tapi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya karena dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Saya percaya Bapak Ibu. Engkau nggak akan pernah ditinggalkan. Engkau nggak akan pernah dibiarkan. Tuhan nggak pernah mau melihat engkau menjadi peminta-minta. Tetapi dia akan memberkati hidupmu dan keluargamu. Keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah ayat yang terakhir. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita membangun keintiman? Daud dia berperang. Daud dia mengalahkan berlaksa-laksa. Daud dia orang yang hebat. Tapi dia berkata satu hari, di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Living selflessly. Kadang-kadang kita berdoa aja malas. Kenapa? Karena daging kita ini lebih minta kita tidur. Kadang-kadang kita berdoa aja malas. Karena kita berkata, ini ada hal yang lebih penting. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Hidup kita ini datangnya dari Tuhan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman? Bukankah hidup itu lebih penting dari pakaian yang kamu pakai? Kata firman Allah. Intim dengan Tuhan mendatangkan kehidupan. Dan 2 hal ini saja hari ini kita renungkan baik-baik. Nanti sharingkan di breakout room. Apakah engkau pribadi yang setia? Bagaimana keintimanmu dengan Tuhan pada hari-hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami kembali diingatkan untuk kami setia. Untuk kami intim dengan engkau. Living selflessly. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi kami. Tapi mengutamakan kepentingan Tuhan dan kepentingan kerajaan Allah. Dan juga kepentingan orang-orang di sekeliling kami. Bukan karena apa yang kami buat. Tapi karena apa yang Tuhan sudah buat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Setiap kita yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati kita. Silakan sharing di breakout room masing-masing.